Yo, halo Sobat Rusan, selamat datang di channel Opini Santuy, tempat dimana mikir nggak harus ribet, cerita nggak harus drama, dan belajar nggak harus ngebosenin. Di segmen cerita Osan, kita bakal ngebahas cerita-cerita yang, mungkin pernah juga ya kamu alamin. Dan kali ini, Osan akan membawakan sebuah cerita, yaitu cerita Raka dan tugas kelompok. Semua dikerjain sendiri. Oke, Raka itu mahasiswa semester 3. Jurusannya katakanlah teknik sipil. Pokoknya dia tipe anak yang rajin, tapi terlalu sering dimanfaatin. Suatu hari dosen ngasih tugas, buatlah makalah kelompok. Anggota kelompoknya 5 orang. Waktu ngerjainnya cuma dibatasin seminggu doang. Raka dapat kelompok bareng Dika, anak yang sibuk organisasi. Lala, sibuk scroll TikTok. Benny, sibuk tidur. Dan Santi, sibuk ngilang. Awalnya Raka semangat banget. Dia bikin grup WA, ngatur pembagian tugas. Tapi tahu nggak? Yang jawab cuma 2 orang. Satu bilang, gue lagi di jalan nih. Yang satu lagi ngetik, WK. Besoknya Raka ngecek lagi. Masih nggak ada progres. Dia mulai panik karena deadline tinggal 5 hari. Akhirnya dia nulis pembukaan, kirim ke grup, dan nanya, yang lain udah sampai mana nih? Jawaban, centang 2, nggak dibaca. Atau dibaca, tapi pura-pura mati. Sampai akhirnya Raka nyadar, ya, ini sih fix harus gue kerjain semua nih. Dan disitulah kisah dimulai. Raka ngetik berlembar-lembar makalah, nyari referensi sendiri, edit layout sendiri, ngetik sendiri, bahkan print dan ngejilid sendiri. Hari presentasi pun tiba. Yang lucu, tiba-tiba anggota kelompok datang semua, pakai baju rapi, bawa senyum, tampil siap percaya diri. Tapi yang lebih ngenes, mereka rebutan tampil. Mereka saling cari perhatian sebanyak mungkin. Dika baca bagian yang nggak dia tulis, sambil sok paham. Lala ngejokes biar kelihatan asik. Benny malah ngelucu waktu sesi tanya jawab. Santi tiba-tiba jadi moderator presentasi. Gila. Dan setelah semua selesai, dosen bilang, kerja kelompoknya bagus, nilai A. Raka cuma bisa senyum. Nyimpen luka di balik PowerPoint. Cerita ini bukan cuma tentang Raka. Ini tentang semua dari kita yang pernah ngerasa, gue capek, tapi kalau gue nggak ngerjain, gue juga yang kena. Semua kena, nggak dapat nilai. Tugas kelompok seringkali jadi ajang uji nyali. Yang niat malah dimanfaatin, yang nggak ngapa-ngapain malah ikut dapat nilai. Dan yang lebih ironisnya lagi, kadang yang rajin malah dianggap lebay. Ah, si Raka terlalu serius, kaku banget. Santai aja kali. Padahal dia cuma nggak mau nilainya hancur, nggak mau nilainya jelek. Dia pengen nilai yang bagus dan mendapatkan nilai di atas KKM. Terus salah siapa nih? Salah Dika yang sibuk sendiri? Salah Lala yang nggak pernah mikirin tugas? Atau salah Raka yang terlalu takut timnya gagal? Jawabannya semua punya andil. Tapi yang bahaya adalah normalisasi. Ah, biasalah, pasti ada satu orang yang ngerjain semua. Kalau gue nggak ngerjain, pasti akan ada satu orang yang akan ngerjain itu semua. Nggak boleh gitu, bro. Kalau lo masuk kelompok, lo punya tanggung jawab. Bukan cuma soal numpang nama doang. Buat kalian yang pernah di posisi Raka, ingat. Pertama, komunikasi dari awal. Bagi tugas, tentukan deadline. Jangan sampai lo nunggu keajaiban datang. 2, tegas. Kalau ada yang nggak jalan, bilang ke dosen. Jangan takut dibilang tukang ngadu. Itu bukan ngadu, itu ngasih realita. Itu bukan tindakan kejam. Itu adalah pendidikan. Itu namanya pendidikan agar kita nggak nyepelein yang namanya tugas dan teman sendiri. 3, jangan semua ditanggung sendiri. Lo bukan pahlawan tugas kelompok. Lo cuma manusia biasa yang juga perlu istirahat dan keadilan. Cerita Raka itu cerita banyak orang, tapi kita bisa ubah sendiri ceritanya. Mulai dari diri sendiri. Kalau lo dapet kelompok, jalanin tugas lo. Kalau ada temen yang kerja keras, bantu. Jangan malah cuek. Jangan merasa dia serba bisa, dia bisa apa aja. Semua akan selesai di tangan dia. Jangan gitu, bro. Dan kalau lo jadi Raka, jangan terlalu ngerasa harus nyelamatin semuanya sendirian. Karena belajar itu bareng-bareng, bukan solo karir. So,
Itu tadi cerita dari segmen cerita Ausan. Kalau kalian punya kisah serupa, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita angkat di episode selanjutnya. Jangan lupa like kalau lo ngerasa relate, share ke teman lo jika ini bermanfaat, dan subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di opini santuy, tempat dimana mikir nggak harus ribet. Yo.